Malam-malam di rumah kami selalu terasa panjang sejak Daniel mulai bekerja shift malam. Aku sering terjaga, menanti kepulangannya, atau setidaknya mendengar dari pintu kamar kami yang terbuka. Namun, belakangan ini ada suara lain yang mengusik tidurku. Sebuah isakan. Awalnya, aku mengira itu hanya mimpi burukku sendiri. Terkadang, aku terbangun dengan detak jantung yang berpacu, yakin aku baru saja mendengar tangisan. Tapi setelah beberapa kali kejadian, aku mulai menyadari bahwa suara itu datang dari luar kamar kami. Lebih tepatnya dari kamar kerja Daniel di ujung lorong. Aku tahu kedengarannya aneh. Daniel jarang sekali menggunakan kamar itu untuk bekerja. Biasanya, dia lebih suka di ruang tamu, dengan televisi menyala sebagai latar belakang. Lalu kenapa isakan itu terdengar dari sana? Apakah dia sedang menonton film dramatis sendirian, terlalu malu untuk menunjukkannya padaku? Tapi suara itu terlalu nyata, terlalu pilu untuk sekadar akting. Suatu malam, aku tidak bisa lagi menahannya. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku sudah mencoba memejamkan mata, memaksakan diri untuk tidur. Tapi isakan itu semakin jelas, seolah-olah seseorang sedang menahan napasnya di antara setiap tangisan. Aku berjingkat turun dari tempat tidur, melangkah perlahan agar tidak membangunkan Daniel. Jantungku berdebar kencang. Ada rasa takut yang merayap, bukan takut pada hantu, melainkan takut pada kenyataan yang mungkin akan kudapati. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu tidur yang kubiarkan menyala samar di ruang tamu hanya mampu menerangi sebagian kecil dari kegelapan. Semakin dekat aku dengan kamar kerja Daniel, semakin kuat suara itu terdengar. Bukan lagi isakan samar, melainkan tangisan yang lebih jelas, diiringi bisikan-bisikan yang tak bisa ku mengerti. Seolah-olah ada dua suara, satu menangis, satu lagi mencoba menenangkan. Aku berhenti tepat di depan pintu yang sedikit terbuka itu. Dari celah sempit, aku bisa melihat cahaya remang-remang di dalam. Napas tertahan di tenggorokanku. Dengan perlahan, sangat perlahan, aku mendorong pintu itu. Yang kulihat di dalam bukanlah Daniel yang sedang menonton film atau Daniel yang sedang tidur. Kamar itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih ada, menggantung di udara memenuhi setiap sudut ruangan. Aku terdiam menatap sekeliling dengan bingung. Mungkinkah aku salah dengar? Mungkinkah itu hanya imajinasiku? Tiba-tiba, mataku menangkap sesuatu di meja kerja Daniel. Ponselnya. Layarnya menyala, dan dari sana, suara tangisan itu berasal. Sebuah aplikasi pemutar suara sedang berjalan. Aku mendekat dengan langkah ragu, jantungku masih berdetak tak karuan. Di layar ponsel, terpampang nama sebuah file audio. Untuk Daniel. Aku meraih ponsel itu dengan tangan bergemetar. Aku mematikan pemutar suara, dan seketika keheningan mencekik ruangan. Ada rasa lega, sekaligus ketakutan yang lebih dalam. Siapa yang mengirim file ini? Dan mengapa suaranya begitu menyayat hati? Aku membuka kunci ponsel Daniel, mencari tahu detail file audio tersebut. Tidak ada informasi pengirim, hanya tanggal pembuatan yang menunjukkan beberapa hari yang lalu. Aku mencoba membuka riwayat pesan atau emailnya, tapi tidak ada jejak pengiriman file serupa. Seolah-olah file itu muncul begitu saja. Rasa penasaran bercampur cemas memaksaku untuk memutar ulang rekaman itu. Hanya beberapa detik saja. Aku ingin tahu siapa pemilik suara itu dan mengapa Daniel membiarkannya terputar di tengah malam. Dan saat suara itu kembali mengisi ruangan, sebuah nama terlintas di benakku, membuat nafasku tercekat. Suara itu seperti aku pernah mendengarnya. Tapi di mana? Dan kapan? Aku buru-buru mematikan ponsel Daniel, mengembalikannya ke tempat semula. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku tidak bisa tidur lagi malam itu. Bayangan wajah pemilik suara itu terus menghantuiku. Dan aku tahu hidupku tidak akan sama lagi. Ada misteri yang baru saja terbuka, dan aku merasa terjebak di dalamnya. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Suara tangisan itu terus bergemar di telingaku, disusul oleh bisikan samar yang entah mengapa terasa begitu akrab.
Aku mencoba mengingat-ingat, mencari di setiap sudut ingatanku siapa pemilik suara itu. Ada sesuatu yang sangat personal, sangat menyakitkan dalam intonasinya. Dan itu membuatku gelisah. Aku merasa bersalah karena menguping. Tapi rasa penasaran jauh lebih besar. Pagi harinya, Daniel pulang kerja seperti biasa. Aku berusaha terlihat normal, menyajikan sarapan dan kopi hangat. Dia terlihat lelah, tapi seperti biasa, dia memaksakan senyum kepadaku. Aku menatapnya, mencoba mencari tahu apakah ada yang berbeda darinya. Apakah dia tahu aku sudah mendengar rekaman itu? Apakah dia menyimpan rahasia dariku? "Kamu baik-baik saja, sayang?" tanyaku, mencoba menormalkan suaraku. Daniel mengangguk. Sedikit pusing, sepertinya aku kurang tidur. Aku ingin bertanya tentang ponselnya, tentang rekaman itu, tapi aku menahan diri. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai pembicaraan ini tanpa membuatnya merasa terpojok atau curiga. Sepanjang hari, pikiranku terus berkecamuk. Aku tahu, aku harus mencari tahu lebih banyak. Setelah Daniel berangkat kerja lagi malam itu, aku memutuskan untuk kembali ke kamar kerjanya. Aku merasa seperti seorang detektif dalam film horor. Takut akan apa yang akan kutemukan. Ponsel Daniel masih di tempat yang sama. Kali ini aku membuka file audio itu lagi. Aku membiarkannya terputar lebih lama, mencoba menangkap setiap kata, setiap nada. Isakan pilu, lalu suara wanita yang tercekak. "Daniel, aku minta maaf." Bisikan samar, kemudian tangisan yang semakin keras. "Aku tidak bermaksud. Aku tidak tahu. Aku mencintaimu." Dan kemudian, yang paling mengerikan dari semuanya, bisikan yang lebih jelas di tengah isakan. "Aku merindukanmu, Naya." Nafasku tercekak. Nama itu? Namaku. Mengapa wanita itu menyebut namaku? Jantungku berdebar kencang. Kali ini bukan karena takut, tapi karena kebingungan dan kemarahan. Siapa wanita ini? Apa hubungannya dengan Daniel? Dan mengapa dia menyebut namaku seolah dia mengenalku? Aku mematikan rekaman itu. Pikiran-pikiran liar mulai memenuhi benakku. Perselingkuhan. Mantan kekasih yang belum bisa move on. Tapi kenapa suara itu terdengar begitu putus asa, begitu penuh penyesalan, seolah dia tidak ada di dunia ini lagi. Malam itu aku tidak bisa menahan diri. Aku menggeledah kamar kerja Daniel, mencari petunjuk. Aku membuka laci-laci, lemari, bahkan memeriksa setiap buku di raknya. Aku merasa bersalah, melanggar privasinya, tapi aku butuh jawaban. Di bawah tumpukan dokumen lama, aku menemukan sebuah kotak kecil dari kayu. Kotak itu tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, kubuka isinya. Di dalamnya ada beberapa surat, sebuah foto lama yang sudah pudar, dan sebuah kalung perak dengan liontin hati. Aku mengambil foto itu. Di dalamnya ada Daniel yang lebih muda, tersenyum cerah, merangkul seorang wanita. Wanita itu, rambutnya panjang, hitam legam, matanya teduh. Dan senyumnya sangat familiar. Seketika aku merasa semua darah mengalir dari wajahku. Wanita di foto itu adalah adik Daniel, Clara. Clara telah meninggal 1 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan mobil tragis. Aku tidak pernah mengenalnya secara pribadi, hanya dari cerita Daniel dan beberapa foto lama. Daniel sangat terpukul atas kepergiannya, dan kami sepakat untuk tidak lagi membicarakan Clara, agar tidak membangkitkan kesedihan lama. Tapi sekarang, suara di rekaman itu, bisikan itu, dan nama yang disebutkannya, semua mengarah pada satu kesimpulan yang tidak masuk akal. Mungkinkah itu Clara? Tapi bagaimana? Clara sudah meninggal. Aku kembali memutar rekaman suara itu. Kali ini dengan mata tertuju pada foto Clara. Wajahnya, senyumnya, semuanya seolah beresonansi dengan suara di rekaman. Isakannya, penyesalannya, kerinduannya, semuanya terasa sangat nyata.
Daniel menyimpan ini. Daniel mendengarkan ini setiap malam. Dan entah bagaimana suara itu mengucapkan namaku. Aku merasa mual. Ada rahasia gelap yang Daniel simpan. Rahasia yang berhubungan dengan kematian adiknya, dan entah bagaimana aku terlibat di dalamnya. Aku tahu aku harus menghadapi Daniel. Tapi bagaimana caranya? Dan apa yang akan kutemukan? Keesokan harinya, rumah terasa dingin dan hampa. Meskipun sinar matahari pagi telah memenuhi setiap ruangan. Daniel tidur pulas di kamar kami. Tak menyadari badai yang bergolak di dalam diriku. Aku masih memegang foto Clara. Menatap wajahnya yang kini terasa begitu menakutkan sekaligus menyedihkan. Ada begitu banyak pertanyaan yang menumpuk di benakku. Pertanyaan yang tak berani kuutarakan. Aku menghabiskan pagi itu dengan mencari informasi tentang Clara. Aku membuka akun media sosial lama Daniel, mencari foto-foto mereka berdua. Mencoba menemukan jejak-jejak masa lalu yang mungkin terlewat olehku. Daniel sangat protektif terhadap kenangan Clara. Setiap kali aku mencoba bertanya tentangnya, dia akan langsung mengubah topik pembicaraan atau ekspresinya akan berubah menjadi muram. Aku menghormati kesedihannya, tapi kini rasa hormat itu terkikis oleh rasa penasaran dan ketakutan. Aku menemukan beberapa foto Clara di akun Facebook Daniel beberapa tahun yang lalu. Dia terlihat ceria, penuh kehidupan. Lalu, ada satu foto yang membuatku berhenti. Foto itu diambil di sebuah taman. Clara sedang memegang kamera DSLR dengan senyum lebar. Di belakangnya terlihat samar-samar seorang wanita lain. Rambut panjang tergerai, sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat jelas. Wajah wanita itu, aku merasa mengenalnya. Tapi siapa? Aku memperbesar foto itu, mencoba melihat lebih jelas, namun resolusinya terlalu rendah. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Aku kembali ke kamar kerja Daniel, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Aku harus menemukan jawaban. Aku memeriksa kembali kotak kayu itu. Selain surat dan kalung, ada sebuah buku harian kecil, sampulnya polos, tanpa judul. Aku tahu ini salah. Tapi aku harus membukanya. Dengan tangan gemetar, aku membaca halaman-halaman awal. Tulisan tangan itu rapi, tapi isinya penuh dengan kesedihan dan kerinduan. Ternyata itu buku harian Clara. 12 Maret, Daniel sangat sibuk. Aku merasa kesepian. Hanya dia yang kumiliki sekarang. 20 April, aku bertemu dengannya lagi. Dia sangat baik padaku. Rasanya seperti menemukan cahaya di tengah kegelapan. 5 Mei. Aku merasa bersalah. Aku tahu ini salah. Naya, dia adalah pacar Daniel. Tapi aku tidak bisa menahan perasaanku. Nafasku tercekak. Aku merasakan kepala berdenyut-denyut. Naya, aku. Clara mencintai Daniel. Atau mencintai seseorang yang terhubung denganku? Atau dia bicara tentang aku dan Daniel? Kalimat itu ambigu, tapi satu hal yang jelas. Ada hubungan antara Clara, Daniel, dan aku yang jauh lebih kompleks dari yang kutahu. Aku membolak-balik halaman buku harian itu, mencoba menemukan tanggal yang lebih baru, berharap ada penjelasan. Namun buku harian itu berhenti di pertengahan bulan Juli, hanya beberapa minggu sebelum kecelakaan Clara. Tidak ada lagi tulisan setelah itu. Seolah-olah hidupnya terhenti di sana, meninggalkan begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Aku menatap foto Clara lagi. Di foto itu, dia terlihat bahagia. Tapi buku hariannya menceritakan kisah yang berbeda. Kisah tentang kesepian, perasaan bersalah, dan sebuah hubungan terlarang. Perasaan ngeri merayapiku. Apakah Daniel dan Clara ada hubungan lebih dari sekedar saudara?
Pikiran itu begitu menjijikkan, begitu tidak masuk akal. Tapi mengapa Clara menulis tentang perasaan bersalah dan tentang Naya dalam konteks yang menyakitkan? Aku meletakkan buku harian itu kembali ke kotaknya. Aku merasa harus mencuci tanganku. Semua ini terasa begitu kotor, begitu gelap. Aku menyadari Daniel tidak hanya berduka atas adiknya. Dia menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang kini perlahan-lahan mulai menggerogoti jiwaku. Bagaimana aku harus menghadapi ini? Apakah aku harus langsung menanyakan semuanya pada Daniel? Atau haruskah aku mencari tahu lebih dalam sampai aku punya cukup bukti untuk menghadapi kebenaran yang mengerikan ini? Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Aku tidak bisa lagi membiarkan diriku hidup dalam kegelapan ini. Aku perlu tahu siapa wanita yang suaranya mengisi malam-malamku dan apa hubungannya dengan rahasia Daniel. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap Daniel yang terlelap di sampingku. Wajahnya terlihat damai, seolah tidak ada beban di pikirannya. Tapi aku tahu, itu hanya topeng. Topeng yang dia pakai untuk menyembunyikan rahasia gelapnya. Aku memutuskan untuk tidak menghadapi Daniel secara langsung, setidaknya belum. Aku ingin mengumpulkan semua potongan puzzle ini terlebih dahulu. Aku tahu, dia pasti menyimpan lebih banyak hal. Dan satu-satunya tempat yang belum kugeledah secara menyeluruh adalah komputernya. Ketika Daniel pergi kerja, aku langsung menuju kamar kerjanya. Jantungku berdebar kencang saat aku menghidupkan komputernya. Aku tidak tahu passwordnya, tapi aku tahu Daniel sering menggunakan tanggal lahirku atau tanggal pernikahan kami. Aku mencobanya dan ternyata benar, tanggal pernikahan kami. Sebuah ironi yang menyakitkan. Aku mencari-cari di folder dokumen, di galeri foto, di recycle bin. Aku bahkan mencari di histori browsernya. Tapi tidak ada yang aneh. Seolah-olah Daniel telah membersihkan jejaknya dengan sangat rapi. Aku mulai putus asa. Apakah aku terlalu berlebihan? Apakah aku hanya terlalu banyak berimajinasi? Tapi suara itu, buku harian Clara, foto itu, semua itu nyata. Aku hampir menyerah ketika mataku menangkap sebuah folder tersembunyi. Namanya hanya titik, yang membuatnya tidak terlihat dalam tampilan normal. Aku mengkliknya. Di dalamnya ada banyak sekali file audio, semuanya dengan judul tanggal. Dan yang paling mengejutkan, ada sebuah video file tanpa judul. Aku membuka file video itu. Layar komputer menampilkan rekaman. Kualitasnya tidak terlalu bagus, sepertinya diambil dari kamera ponsel lama. Video itu memperlihatkan sebuah ruangan yang samar-samar ku kenali. Rumah lama Daniel dan Clara. Tempat mereka tinggal sebelum Daniel pindah denganku. Dalam video itu, Clara sedang duduk di sofa, terlihat sangat rapuh dan kurus. Dia bicara pada seseorang, tapi orang itu tidak terlihat di kamera. Wajah Clara pucat, matanya bengkak, dia menangis. "Aku tidak bisa lagi, Daniel," katanya, suaranya parau. "Aku tidak bisa menyimpan rahasia ini sendirian." Daniel? Jadi Daniel yang merekamnya? Aku tahu, Clara, aku tahu ini sulit. Suara Daniel terdengar dari balik kamera, nadanya lembut dan penuh kesedihan. Dia tidak boleh tahu, Clara lanjutkan, air mata membasahi pipinya. Naya, dia tidak boleh tahu apa yang terjadi. Nafasku tercekat. Ada apa ini? Rahasia apa yang tidak boleh ku ketahui? Aku mencintaimu, Naya. Clara tiba-tiba berkata. Tatapannya kosong, menatap ke arah kamera seolah sedang bicara padaku. Aku selalu mencintaimu, tapi aku tidak bisa mengambil kebahagiaanmu. Aku tidak bisa mengambil Daniel darimu. Aku terperanjat. Apa maksudnya? Clara mencintaiku? Atau Daniel? Atau semua ini hanya omong kosong? Video itu terus berjalan. Clara terus menangis, berbisik tentang penyesalan, tentang kesalahan yang telah dia perbuat. Dia menyebutkan malam itu, kesalahanku, dan maafkan aku, Daniel, tapi tidak ada penjelasan yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu,
Di akhir video, Clara mengatakan sesuatu yang membuat seluruh duniaku runtuh. Aku tidak bisa terus hidup dengan beban ini, Daniel. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Video itu berakhir. Aku terdiam menatap layar komputer yang kini menampilkan desktop kosong. Clara bunuh diri. Kecelakaan itu bukan kecelakaan. Dan semua ini ada hubungannya denganku? Dengan nama Naya yang terus dia sebutkan. Aku merasa dingin merayap dari ujung kaki hingga ke kepala. Ada begitu banyak hal yang tidak kuketahui. Daniel menyimpan video ini, rekaman suara itu, dan dia mendengarkan tangisan adiknya setiap malam. Dia hidup dengan beban ini sendirian. Aku tahu, aku harus menanyakan ini padanya. Tidak bisa ditunda lagi. Aku harus menghadapi Daniel dan memintanya menjelaskan semuanya. Siapa sebenarnya Clara baginya? Apa arti aku mencintaimu Naya yang diucapkan Clara? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu yang membuat Clara begitu putus asa? Aku merasa seperti berada di tepi jurang, siap untuk melompat ke dalam kegelapan. Malam itu Daniel pulang seperti biasa, wajahnya masih terlihat lelah. Aku telah mempersiapkan diriku. Aku harus kuat, aku harus tegar. Aku tidak bisa membiarkan diriku runtuh sebelum aku mendapatkan semua jawaban. Kami makan malam dalam keheningan yang mencekik. Aku mencoba bersikap normal, tapi tanganku gemetar saat memegang sendok garpu. Daniel sepertinya tidak menyadarinya, atau mungkin dia terlalu lelah untuk peduli. Setelah makan malam, saat Daniel sedang membaca koran di ruang tamu, aku menghampirinya. "Daniel?" panggilku. Suaraku sedikit bergetar. Dia menurunkan korannya. "Ya sayang, ada apa?" Aku menelan ludah. "Aku perlu bicara denganmu." Daniel menatapku. Ada sedikit kerutan di dahinya. "Ada apa? Kamu terlihat tidak baik." Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku tahu tentang rekaman suara itu. Wajah Daniel langsung berubah pucat. Kertas koran di tangannya jatuh ke lantai. Matanya melebar. Ada ketakutan yang jelas di sana. "Rekaman apa?" tanyanya. Suaranya terdengar tegang. "Jangan pura-pura tidak tahu, Daniel. Aku mendengarnya. Aku juga menemukan video Clara. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku." Daniel terdiam. Dia menatapku. Ekspresinya bercampur antara kesedihan, rasa bersalah, dan mungkin sedikit kemarahan karena privasinya terbongkar. "Naya, aku bisa jelaskan," katanya, suaranya rendah. "Jelaskan apa? Bahwa adikmu bunuh diri, bahwa dia mencintaiku, bahwa ada rahasia mengerikan yang kau simpan dariku selama ini." Aku tidak bisa menahan emosiku lagi. Air mata mulai mengalir di pipiku. Daniel bangkit dari sofa, menghampiriku. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya. "Dengarkan aku dulu, Naya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Lalu seperti apa, Daniel? Jelaskan padaku. Karena yang ku tahu sekarang, kamu telah membohongiku tentang banyak hal." Daniel menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dia menundukkan kepala, seolah menanggung beban yang sangat berat. "Clara, dia memang mencintaimu, Naya." Kata-kata itu menghantamku seperti godam. Aku merasa seluruh duniaku berputar. "Apa?" kataku. Suaraku nyaris tak terdengar. "Clara memang seorang lesbian, Naya. Dia tidak pernah berani mengatakan itu pada siapapun, apalagi pada orang tua kami yang sangat konservatif. Dia menyimpan perasaannya sendiri, sampai dia bertemu denganmu." Aku terkejut. Clara seorang lesbian, dan dia mencintaiku. Itu adalah informasi yang sama sekali tidak kuduga. "Dia mengagumimu, Naya. Sejak pertama kali dia melihatmu saat kita masih pacaran, dia selalu mengatakan betapa baiknya kamu, betapa perhatiannya kamu. Dia mulai jatuh cinta padamu." Rasa mual kembali menyerangku. Aku tidak bisa memproses semua informasi ini sekaligus. "Dan malam itu, yang dia sebutkan di video, apa maksudnya?" tanyaku, masih mencoba mencerna apa yang Daniel katakan. Daniel memejamkan mata, seolah teringat akan sesuatu yang menyakitkan. "Pada suatu malam, saat kamu sedang ada perjalanan dinas, Clara datang ke rumah kita. Dia bilang dia kesepian, dia butuh teman bicara. Aku tidak tahu kalau dia punya perasaan seperti itu padamu.
Aku hanya menganggapnya sebagai adik ipar yang menyayangimu. Kami minum sedikit, Naya. Kami bicara banyak hal. Dan entah bagaimana, di tengah obrolan itu, Clara, dia mengungkapkan perasaannya padamu. Dia menciumku. Aku terkesiap. Daniel dan Clara berciuman? Tunggu, apa? Kamu bilang dia mencintaiku, tapi dia menciummu. Daniel mengangguk. Ekspresinya penuh penyesalan. Dia bilang dia melakukannya karena dia melihatmu dalam diriku. Dia sangat putus asa, Naya. Dia sangat kesepian. Aku langsung mendorongnya. Aku marah. Aku bilang padanya bahwa ini salah, bahwa aku mencintaimu dan aku tidak bisa mengkhianatimu. Clara sangat terpukul. Dia merasa sangat bersalah. Dia menangis sepanjang malam, meminta maaf berulang kali. Dia bilang dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan perasaannya itu. Dia merasa kotor, berdosa. Dia takut aku akan membencinya dan kamu akan meninggalkanku jika kamu tahu hal ini. Aku terhuyang, bersandar pada dinding. Jadi, rekaman suara itu adalah tangisan Clara setelah kejadian itu. Dan bisikan "aku merindukanmu, Naya" adalah karena dia benar-benar merindukanku, bukan dalam konteks perselingkuhan, melainkan karena dia mencintaiku. Dia bunuh diri, Naya. Kecelakaan mobil itu bukan kecelakaan. Dia sengaja melakukannya. Dia meninggalkan surat. Dia bilang dia tidak bisa lagi hidup dengan beban rasa bersalah itu, dan dia tidak ingin merusak kebahagiaan kita. Daniel terisak. Aku melihatnya menangis untuk pertama kalinya sejak kematian Clara. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Aku menemukan surat itu setelah dia meninggal, Naya. Aku menyimpan semua ini, Naya, karena aku tidak ingin kamu tahu. Aku tidak ingin kamu merasa bersalah. Aku tidak ingin kamu membenciku karena telah mengecewakanmu, bahkan jika aku tidak bermaksud. Aku tidak ingin kamu tahu betapa hancurnya adikku karena perasaannya padamu. Aku jatuh duduk di lantai, menangis tanpa suara. Semua ini terlalu banyak, terlalu menyakitkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Clara, adik iparku, menyimpan perasaan seperti itu padaku. Aku tidak pernah tahu bahwa dia menderita begitu hebat sendirian. Dan Daniel telah menanggung semua beban ini sendirian, mencoba melindungiku dari kebenaran yang mengerikan. Rasa bersalah yang menusuk tiba-tiba menusuk hatiku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Tapi entah kenapa, aku merasa bertanggung jawab atas kematian Clara. Jika saja aku lebih peka, jika saja aku tahu. Tapi hidup tidak bisa kembali. Daniel mendekat, memelukku erat. Kami berdua menangis di lantai ruang tamu, di tengah kehancuran sebuah rahasia yang telah lama terkubur. Aku tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Setelah pengakuan Daniel malam itu, ada kelegaan yang menyakitkan sekaligus kehampaan yang mencekik. Aku tahu kebenaran, tapi kebenaran itu tidak serta-merta membuat semuanya lebih baik. Rasa bersalah menghantuiku. Rasa bersalah karena tidak menyadari penderitaan Clara. Rasa bersalah karena entah bagaimana aku menjadi alasan di balik kehancurannya. Daniel dan aku menghabiskan beberapa hari berikutnya dalam keheningan yang berat. Kami tidak banyak bicara, hanya saling menatap dengan tatapan kosong, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Dia terus merasa bersalah karena telah menyimpan rahasia itu, dan aku merasa bersalah karena telah menemukannya. Suatu malam, ketika aku sedang mencuci piring, aku melihat pantulan diriku di jendela dapur yang gelap. Namun, di samping pantulanku ada bayangan samar. Bayangan seorang wanita dengan rambut panjang dan mata yang sedih. Itu adalah bayangan Clara. Jantungku berdebar kencang. Aku memutar tubuhku tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya dapur yang sunyi dan gelap. Aku kembali menatap jendela dan bayangan itu masih ada, seolah mengawasiku. Aku mengucek mataku, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah imajinasiku, atau mungkin pantulan cahaya yang aneh. Tapi bayangan itu terlalu jelas, terlalu menyerupai Clara. Aku tidak berani menceritakannya pada Daniel. Aku takut dia akan mengira aku mulai gila karena terlalu banyak tekanan. Aku juga tidak yakin apakah itu nyata atau hanya hasil dari pikiranku yang terlalu stres. Namun penampakan itu tidak hanya terjadi sekali. Beberapa hari kemudian, aku sedang membaca buku di kamar tidur. Daniel sedang di luar kota untuk urusan pekerjaan. Aku mendengar suara langkah kaki di lorong. Aku pikir itu Daniel yang pulang lebih awal. Tapi kemudian aku ingat dia tidak akan pulang sampai besok.
Aku menoleh ke pintu kamar. Pintu itu sedikit terbuka, dan dari celah sempit, aku melihat sekelebat bayangan. Rambut panjang, ujung gaun putih, itu adalah gaun yang Clara kenakan di foto terakhirnya bersama Daniel. Aku bangkit dari tempat tidur, mendekati pintu dengan langkah gemetar. Aku memberanikan diri untuk membuka pintu lebih lebar, tapi lorong itu kosong, hanya udara dingin yang berhembus, membuat bulu kuduku merinding. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini semua hanyalah paranoia, bahwa setelah mendengar semua cerita tentang Clara, pikiranku mulai menciptakan hal-hal yang tidak nyata. Tapi semakin aku mencoba menyangkalnya, semakin sering bayangan itu muncul. Kadang aku melihatnya di cermin kamar mandi, di sudut pandang mataku. Kadang aku mendengar bisikan namanya di telingaku, suara yang sama dengan rekaman ponsel Daniel. Naya, aku mulai merasa takut. Bukan lagi takut pada kenyataan, tapi takut pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Apakah Clara benar-benar menghantuiku? Apakah dia marah padaku? Atau dia mencoba mengatakan sesuatu padaku? Aku mulai mencari-cari artikel tentang fenomena paranormal, tentang hantu yang gentayangan karena urusan yang belum selesai. Aku tahu kedengarannya konyol, tapi aku tidak punya penjelasan lain. Suatu malam, ketika aku terbangun dari tidurku karena merasakan sentuhan dingin di pipiku. Aku membuka mata, dan di samping tempat tidurku berdiri sosok bayangan Clara. Wajahnya terlihat sedih, air mata mengalir di pipinya, sama seperti di video rekaman terakhirnya. Naya, aku minta maaf, bisiknya. Suaranya parau, persis seperti yang kudengar di rekaman suara Daniel. Kemudian bayangan itu menghilang, lenyap begitu saja seperti kabut. Aku terengah-engah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku tahu, Clara tidak hanya menghantui Daniel, dia juga menghantuiku. Dan aku harus mencari tahu mengapa. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dariku. Aku merasa terjebak dalam lingkaran misteri yang tak berujung dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Bau wangi melati yang samar-samar, padahal tidak ada bunga melati di rumah. Lampu yang berkedip-kedip tanpa sebab. Dan tentu saja, bayangan Clara yang semakin sering muncul. Tidak hanya di cermin atau jendela, tapi bahkan di sudut ruangan, mengawasiku dengan tatapan sendu. Aku mulai merasa terkunci dalam ketakutanku sendiri. Daniel kembali dari perjalanannya, dan aku mencoba bercerita padanya. Tapi aku tahu, dia tidak akan percaya. Dia mungkin akan berpikir aku stres. Aku tidak ingin membebani dia lagi dengan masalah ini. Suatu sore, aku sedang melamun di ruang tamu, mencoba mencari tahu apa yang harus kulakukan. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku ragu-ragu untuk mengangkatnya. Tapi entah mengapa, ada dorongan aneh yang membuatku menekannya. "Halo?" kataku. Suaraku sedikit gemetar. Yang kudengar hanyalah keheningan. Lalu, sebuah bisikan. Sangat samar, tapi aku bisa mengenalinya. Itu suara Clara. "Naya, aku butuh bantuan." Aku menjatuhkan ponselku. Tubuhku gemetar hebat. Ini bukan imajinasiku lagi. Ini nyata. Clara menghubungiku. Tapi bagaimana? Dia sudah meninggal. Aku mengambil ponselku lagi, menatap layar. Panggilan itu sudah terputus. Aku memeriksa riwayat panggilan. Nomor itu bukan nomor Clara yang lama, tapi nomor yang tidak dikenal. Sebuah nomor yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku mencoba menelpon balik nomor itu, tapi yang kudengar hanya suara operator. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Aku merasa gila. Apakah ini semua hanya mimpi buruk yang tidak ada habisnya? Aku mencubit lenganku, tapi rasa sakitnya nyata. Ini bukan mimpi. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kematian Clara. Aku mencari berita lama tentang kecelakaan mobilnya,
Aku ingin tahu detailnya, mencari tahu apakah ada sesuatu yang janggal yang mungkin terlewat oleh polisi. Aku menemukan beberapa artikel berita lama. Laporan polisi menyebutkan bahwa Clara mengemudi terlalu cepat, kehilangan kendali, dan menabrak pohon. Tidak ada indikasi lain. Tidak ada saksi mata. Hanya sebuah kecelakaan tunggal yang tragis. Tapi aku tahu, itu bukan kecelakaan. Daniel sudah mengatakannya. Clara bunuh diri. Aku terus mencari. Aku mencoba mencari forum-forum diskusi tentang fenomena paranormal, tentang pesan dari orang yang meninggal. Aku tahu kedengarannya tidak masuk akal, tapi aku sangat putus asa. Aku menemukan sebuah artikel tentang panggilan hantu atau ghost calls, di mana orang yang sudah meninggal mencoba menghubungi orang yang masih hidup melalui telepon. Dikatakan bahwa biasanya ada pesan penting yang ingin disampaikan. Pesan penting? Apa yang ingin Clara sampaikan padaku? Aku butuh bantuan. Bantuan apa? Aku kembali memutar rekaman suara Daniel. Aku memutar video Clara. Aku mencari-cari petunjuk, mencoba menemukan makna tersembunyi. Tapi tidak ada yang jelas. Hanya tangisan, penyesalan, dan nama Naya yang terus-menerus disebut. Aku mulai merasa bahwa Clara tidak hanya meminta bantuan dariku, tapi juga mencoba memberiku petunjuk. Petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya, atau petunjuk tentang sesuatu yang belum aku ketahui. Daniel mulai menyadari perubahanku. Aku terlihat semakin kurus, mataku cekung karena kurang tidur. Aku sering melamun dan terkadang aku akan berteriak kecil jika mendengar suara aneh atau melihat bayangan di sudut mataku. "Kamu kenapa, Naya?" tanyanya suatu malam. Suaranya khawatir. "Kamu terlihat sangat tidak sehat." Aku menggeleng. Aku tidak bisa menceritakannya padanya. Dia sudah terlalu banyak menderita. "Aku hanya sedikit stres," kataku. Mencoba tersenyum. Tapi senyumku terasa hampa. Aku tahu aku harus mencari tahu sendiri. Aku harus mencari tahu apa yang Clara inginkan dariku. Apa yang ingin dia sampaikan. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar rasa bersalah dan kesedihan. Ada misteri yang lebih dalam, dan aku merasa Clara sedang menarikku ke dalam pusaran kegelapan ini. Aku tahu, aku tidak bisa lagi lari dari panggilan yang mencekam ini. Malam berikutnya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah lama Daniel dan Clara. Aku tahu mereka tumbuh besar di sana, dan mungkin ada sesuatu di sana yang bisa memberiku petunjuk. Daniel jarang sekali kembali ke sana setelah kematian Clara. Katanya terlalu banyak kenangan menyakitkan. Aku bertanya pada Daniel tentang rumah lamanya, berpura-pura ingin tahu lebih banyak tentang masa kecilnya. Dia bercerita sedikit tentang masa remajanya, tapi menghindari topik Clara. Aku memutuskan untuk pergi ke rumah itu sendirian. Aku tahu Daniel pasti akan keberatan, jadi aku tidak memberitahunya. Aku beralasan ingin bertemu teman lama. Rumah itu terletak di pinggir kota, sedikit terpencil. Lingkungannya sepi, udaranya dingin. Rumah itu terlihat kusam dan tak terawat, seperti ditinggalkan begitu saja. Jendela-jendela tertutup debu. Cat dinding mengelupas. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk saat aku melangkah masuk. Aroma rumah lama langsung menyeruak. Campuran debu, kayu lapuk, dan sesuatu yang samar-samar manis. Seperti wangi bunga melati yang sering kuhirup belakangan ini. Aku berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain. Semuanya ditutupi kain putih, seperti patung hantu yang berjajar. Aku merasa seperti memasuki museum yang menyeramkan. Aku menuju kamar Clara. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Di dalamnya, semua barangnya masih tertata rapi, seolah-olah dia baru saja meninggalkannya. Boneka-boneka lama di rak, buku-buku di meja belajar, bahkan foto-foto di dinding. Aku melihat sebuah foto di meja. Foto Daniel dan Clara saat mereka masih kecil. Mereka terlihat bahagia,
saling merangkul. Aku merasakan denyutan aneh di hatiku. Aku tahu ini adalah rumah yang penuh dengan kenangan, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Aku mulai mencari-cari. Aku membuka laci-laci, memeriksa lemari pakaiannya. Aku ingin tahu apakah ada buku harian lain, surat lain, atau petunjuk lain yang mungkin tersembunyi. Di bawah tumpukan pakaian lama, aku menemukan sebuah kotak sepatu yang tersembunyi. Aku membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada tumpukan surat, beberapa foto lama, dan sebuah flash disk kecil. Surat-surat itu ternyata adalah surat cinta, bukan dari Daniel, melainkan dari seorang wanita bernama Maya. Surat-surat itu penuh dengan kata-kata manis, janji-janji, dan kerinduan. Clara dan Maya rupanya menjalin hubungan rahasia. Jadi ketika Clara menulis di buku harian tentang dia sangat baik padaku dan rasanya seperti menemukan cahaya di tengah kegelapan, dia tidak berbicara tentang Daniel. Dia berbicara tentang Maya. Aku membaca surat-surat itu dengan cepat. Ada tanggal di setiap surat. Surat-surat itu berlanjut hingga beberapa minggu sebelum kematian Clara. Dalam surat terakhir, Maya menulis, "Aku tidak bisa menahan rindu ini, sayang. Aku akan menemuimu malam ini di tempat biasa kita." Tempat biasa? Di mana itu? Aku mengambil flash disk itu. Aku merasa ada sesuatu yang penting di dalamnya. Aku harus pulang dan membukanya di komputer. Aku memasukkan semua surat dan flash disk itu ke dalam tas, lalu bergegas keluar dari rumah itu. Aku merasa ada urgensi yang mendesak seolah-olah waktu semakin menipis. Ketika aku sampai di rumah, Daniel sudah pulang. Dia menatapku dengan tatapan khawatir. "Kamu dari mana, Naya? Aku menelponmu berkali-kali," katanya, suaranya sedikit marah. Aku hanya pergi mencari udara segar," kataku, berusaha menyembunyikan rasa panikku. Aku tidak bisa memberitahunya tentang rumah lama itu atau tentang surat-surat itu. Aku langsung menuju kamar kerja Daniel, menghidupkan komputernya, memasukkan flash disk itu ke port. Ada beberapa file di dalamnya. Gambar-gambar, dokumen-dokumen, dan sebuah file video. Aku membuka file video itu. Itu adalah video yang direkam oleh Clara. Di dalamnya, Clara terlihat sedang berbicara dengan seseorang, tapi orang itu tidak terlihat. "Aku tidak bisa lagi, Maya," kata Clara, wajahnya pucat. "Aku harus mengakhiri semua ini." Maya? Bukan Daniel? Aku tahu Daniel tidak akan pernah menerimanya. Dan Naya tidak boleh tahu tentang kita. Aku terkeset, Pap. Semua yang diceritakan Daniel, semua yang dia akui, itu adalah kebohongan. Atau setidaknya dia tidak mengatakan kebenaran sepenuhnya. Video ini direkam sebelum video yang Daniel tunjukkan padaku. Dan Clara berbicara tentang Maya, bukan Daniel. Di video ini, Clara terlihat lebih rapuh, lebih putus asa. Dia terus meminta maaf lagi dan lagi. "Maafkan aku, Maya. Aku tidak pantas untukmu. Aku tidak pantas untuk siapapun." Video itu berakhir. Aku terdiam. Pikiran-pikiran liar kembali memenuhi benakku. Jika Clara mencintai Maya, lalu mengapa dia mencium Daniel? Dan mengapa Daniel mengaku bahwa Clara mencintaimu dan menciumnya? Semua ini semakin rumit. Aku merasa Daniel menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dariku, sesuatu yang lebih gelap, lebih rumit daripada sekedar rasa bersalah seorang kakak atas kematian adiknya. Aku tahu, aku harus kembali ke rumah lama itu. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku harus mencari tahu siapa Maya, dan apa hubungannya dengan semua ini. Aku merasa Clara sedang menarikku lebih dalam ke dalam jaring kebohongannya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Video itu terus berputar di kepalaku. Kata-kata Clara, nama Maya, dan kebohongan Daniel, semua terasa begitu nyata dan menyakitkan. Aku tahu aku harus mencari tahu siapa Maya. Aku harus menemukan jawaban. Keesokan paginya, aku diam-diam kembali ke rumah lama. Aku tidak bisa menahan diri. Aku merasa ada sesuatu yang lebih penting yang harus kutemukan di sana. Daniel sudah pergi kerja, jadi aku punya waktu. Aku kembali ke kamar Clara, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Aku tidak lagi merasa takut pada hantu atau bayangan. Aku hanya ingin kebenaran. Aku mencari-cari lagi, kali ini dengan lebih teliti.
Aku memeriksa setiap sudut, setiap celah. Di bawah tempat tidur, aku menemukan sebuah kotak kardus kecil yang tersembunyi. Aku membukanya. Isinya adalah surat-surat lama, foto-foto usang, dan sebuah album foto. Aku mengambil album foto itu. Di dalamnya ada banyak foto Clara dengan seorang wanita. Wanita itu berambut panjang, berwajah teduh, dan memiliki senyum yang manis. Aku bisa melihat betapa mereka saling mencintai dari cara mereka saling memandang. Dan nama wanita itu tertulis di bawah setiap foto, Maya. Aku menatap foto-foto itu, hatiku terasa perih. Clara sangat bahagia bersama Maya. Lalu, apa yang terjadi? Mengapa dia memutuskan untuk bunuh diri? Dan mengapa Daniel berbohong padaku? Aku menemukan sebuah surat terakhir di antara tumpukan surat-surat lama. Itu adalah surat yang ditulis Clara untuk Maya. Tanggalnya, sehari sebelum kematian Clara. Maya, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Daniel telah mengancamku. Dia bilang jika aku tidak menjauhimu, dia akan memberitahukan semuanya pada orang tua kita, dan mereka akan mencabut semua dukungannya padaku. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku tidak bisa lagi melawan Daniel. Maafkan aku, Maya. Aku mencintaimu. Tanganku gemetar. Daniel mengancam Clara. Daniel tahu tentang hubungan Clara dan Maya. Dan Daniel yang menyebabkan Clara bunuh diri? Darahku mendidih. Daniel tidak hanya berbohong padaku. Dia juga bertanggung jawab atas kematian adiknya sendiri. Dia telah memanipulasi Clara, mengancamnya, dan mendorongnya ke dalam keputusasaan. Aku mulai melihat kembali semua yang terjadi. Daniel yang selalu menghindari pembicaraan tentang Clara. Daniel yang menyimpan rekaman suara Clara. Daniel yang menciptakan cerita tentang Clara yang mencintaiku dan menciumnya. Semua itu adalah kebohongan yang rapi, dirancang untuk menyembunyikan kebenaran yang jauh lebih gelap. Kebenaran bahwa Daniel, kakak kandung Clara, adalah orang yang mendorong adiknya ke jurang kematian. Aku jatuh terduduk di lantai kamar Clara, napas terengah-engah, kepala berdenyut-denyut. Aku merasa mual, dunia berputar. Rasa marah, kecewa, dan ngeri bercampur aduk di dalam diriku. Daniel, suamiku, seorang pembunuh. Dia telah membunuh adiknya sendiri, bukan dengan tangan, melainkan dengan ancaman dan manipulasi. Dia telah merenggut kebahagiaan Clara, kehidupannya, dan hubungannya dengan Maya. Aku menatap surat terakhir Clara untuk Maya. Air mataku menetes membasahi kertas yang sudah lusuh itu. Clara pasti sangat menderita. Dia mencintai Maya, tapi ancaman Daniel telah membuatnya terpojok, merasa tidak punya pilihan lain selain mengakhiri hidupnya. Aku teringat semua bayangan Clara, semua bisikan aku butuh bantuan dari ponsel. Dia tidak menghantuniku karena marah, melainkan karena dia ingin aku tahu kebenaran. Dia ingin mengungkap apa yang Daniel telah lakukan. Aku mengumpulkan semua bukti, surat-surat dari Maya, album foto Clara dan Maya, dan surat terakhir Clara yang berisi ancaman Daniel. Aku memasukkan semuanya ke dalam tas, lalu bergegas keluar dari rumah itu. Aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi di tempat yang menyimpan begitu banyak penderitaan dan kebohongan ini. Dalam perjalanan pulang, pikiranku kalut. Bagaimana aku akan menghadapi Daniel? Apa yang akan kulakukan dengan semua bukti ini? Aku tidak bisa mempercayainya lagi. Pria yang kunikahi, yang berjanji akan selalu melindungiku, adalah seorang monster. Ketika aku tiba di rumah, Daniel sudah menungguku. Wajahnya terlihat tegang, khawatir. "Kamu dari mana saja, Naya? Aku menelponmu berkali-kali," katanya, suaranya mengandung kemarahan yang samar. Aku menatapnya, mataku kosong. Aku melihatnya bukan sebagai suamiku, melainkan sebagai penipu, pembunuh. "Aku tahu semuanya, Daniel," kataku, suaraku rendah dan dingin. Wajah Daniel langsung berubah pucat. Ekspresinya yang tadinya khawatir, kini digantikan dengan ketakutan yang mendalam. Apa yang kamu tahu?" tanyanya, suaranya bergetar. Aku melemparkan semua bukti di atas meja kopi di hadapannya. Surat-surat, foto-foto, album dan surat terakhir Clara. Clara tidak mencintaiku, Daniel, dia mencintai Maya. Dan kamu mengancamnya. Kamu menghancurkan hidupnya. Kamu bertanggung jawab atas kematiannya. Daniel terdiam. Dia menatap tumpukan bukti di meja, lalu kembali menatapku. Semua pura-puraan di wajahnya runtuh. Yang tersisa hanyalah kepanikan dan rasa bersalah yang tak terhingga. "Naya, aku bisa jelaskan," katanya, suaranya serak. "Jelaskan apa lagi, Daniel? Bahwa kamu seorang pengecut,
seorang manipulator, bahwa kamu membunuh adikmu sendiri karena kamu tidak bisa menerima orientasi seksualnya? Aku tidak bisa menahan emosiku lagi. Suaraku meninggi, penuh kemarahan. Air mata Daniel mulai mengalir. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menjauh. Aku hanya ingin melindunginya, Naya. Aku tidak ingin orang tua kita tahu. Mereka tidak akan pernah mengerti. Aku hanya ingin Clara menjadi normal. Melindunginya? Kamu menghancurkannya, Daniel. Kamu merenggut kehidupannya, kebahagiaannya. Kamu egois. Kamu tidak pernah mencintainya. Kamu hanya peduli pada reputasi dan pendapat orang lain. Daniel jatuh berlutut di hadapanku, terisak-isak. Maafkan aku, Naya. Aku salah. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sangat mencintai Clara. Tapi aku juga sangat takut. Aku takut kehilangan segalanya. Aku takut jika orang lain tahu, mereka akan menghakimiku, menghakimi keluargaku. Aku hanya menatapnya. Hatiku mati rasa. Permintaan maafnya tidak ada artinya lagi. Dia telah menghancurkan begitu banyak. Dia telah menghancurkan Clara. Dia telah menghancurkan kepercayaanku. Dan dia telah menghancurkan pernikahanku. Aku tahu, aku tidak lagi bisa tinggal bersamanya. Aku tidak bisa hidup dengan seorang pria yang menyimpan rahasia mengerikan seperti ini, yang telah melakukan kejahatan keji terhadap adiknya sendiri. Aku harus pergi. Aku harus mencari keadilan untuk Clara. Malam itu, aku meninggalkan rumah itu, meninggalkan Daniel dan semua kebohongan dan kesedihan yang telah dia ciptakan. Aku membawa serta semua bukti dan tekad untuk mengungkap kebenaran. Daniel terus memanggil namaku, memohon. Tapi aku tidak menoleh. Aku tahu, babak baru dalam hidupku baru saja bermula. Babak yang penuh dengan keadilan dan penebusan untuk Clara. Aku menghubungi seorang pengacara dan melaporkan semuanya kepada polisi. Bukti-bukti yang kubawa sangat kuat. Surat-surat Clara, video pengakuannya kepada Maya, dan surat terakhir yang menunjukkan ancaman Daniel. Aku juga menceritakan semua yang Daniel katakan kepadaku. Bagaimana dia merekayasa cerita tentang Clara yang mencintaiku untuk menutupi kejahatannya. Polisi memulai penyelidikan. Daniel ditangkap. Dia mencoba menyangkalnya pada awalnya. Tetapi dengan semua bukti dan kesaksianku, dia tidak bisa lagi bersembunyi. Kasus kematian Clara yang semula dianggap kecelakaan, kini dibuka kembali sebagai kasus bunuh diri yang didorong oleh manipulasi. Proses hukum berjalan lambat dan menyakitkan. Keluarga Daniel, terutama orang tuanya, sangat terpukul. Mereka tidak percaya bahwa putra mereka bisa melakukan hal sekejam itu. Namun, kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Selama persidangan, aku bersaksi. Aku menceritakan semua yang kutemukan, semua yang kudengar. Aku melihat Daniel di kursi terdakwa, wajahnya hancur, menatapku dengan tatapan kosong. Dulu, aku mungkin akan merasa kasihan. Tapi kini, hanya ada kekecewaan dan kemarahan. Pengadilan memutuskan Daniel bersalah atas kelalaian yang menyebabkan kematian adiknya dan manipulasi serta ancaman yang mendorong Clara untuk bunuh diri. Dia dijatuhi hukuman penjara. Setelah semua itu berakhir, aku merasa sedikit lega. Tapi luka di hatiku masih belum sembuh sepenuhnya. Aku menceraikan Daniel. Aku mencoba membangun kembali hidupku, menjauhi semua kenangan pahit itu. Aku sempat mencoba mencari Maya, ingin menceritakan semuanya padanya, meminta maaf atas nama Daniel, dan berharap dia bisa menemukan kedamaian. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Mungkin dia sudah move on, mencari kehidupan baru di tempat lain. Malam-malamku kini lebih tenang. Tangisan itu tidak lagi terdengar. Bayangan Clara juga tidak lagi muncul. Aku berharap dia akhirnya bisa menemukan kedamaian, bebas dari beban dan rasa sakit yang dia tanggungnya. Beberapa tahun kemudian, aku pindah ke kota lain. Aku memulai pekerjaan baru, bertemu orang-orang baru. Aku mencoba melupakan semua yang terjadi. Namun kenangan itu sesekali masih menghantuiku, terutama saat malam tiba. Suatu hari, aku sedang membersihkan rumah baruku. Aku menemukan kotak tua di gudang, berisi barang-barang peninggalan orang tuaku yang baru saja kupindahkan. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya,
Ada beberapa album foto lama. Aku membolak-balik halaman album, bernostalgia dengan masa kecilku. Lalu, mataku menangkap sebuah foto yang membuat jantungku berhenti berdetak. Itu adalah foto lama, sedikit buram. Di dalamnya, ada dua gadis kecil yang sedang bermain di taman. Salah satu gadis itu adalah aku, Naya. Dan gadis yang satunya lagi, dia memiliki rambut hitam panjang, mata yang teduh, dan senyum yang sangat manis. Dia sedang memegang tanganku, tersenyum lebar. Di bagian belakang foto itu tertulis sebuah nama dengan tulisan tangan ibuku. Naya dan Clara saat mereka berusia 5 tahun. Clara. Aku menatap foto itu lagi dan lagi. Jantungku berdebar kencang. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena kaget yang luar biasa. Clara, adik Daniel, ternyata adalah kakak kandungku sendiri. Otakku mencoba memproses informasi yang baru ini. Bagaimana bisa? Aku tidak punya kakak. Aku adalah anak tunggal. Atau setidaknya, itu yang selalu ku ketahui. Aku segera menelpon ibuku. Suaraku gemetar. Bu, aku menemukan foto lama. Foto aku dengan seorang gadis bernama Clara. Siapa dia, Bu? Terdengar keheningan di ujung telepon. Lalu ibuku menghela napas panjang. Naya, ada sesuatu yang harus ibu ceritakan padamu, katanya, suaranya pelan dan penuh penyesalan. Clara, dia memang kakak kandungmu. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Aku tidak bisa berkata-kata. Dulu saat ibu masih muda, ibu menjalin hubungan dengan ayah Clara sebelum ibu bertemu ayahmu. Kami berpisah dan ibu tidak tahu kalau ibu hamil. Saat Clara lahir, ibu masih terlalu muda, belum siap. Jadi, ibu memberikan Clara pada ayahnya untuk dibesarkan. Ibu tidak pernah bisa melupakannya. Tapi ibu tahu, dia akan lebih baik dengan ayahnya. Ketika ibu menemui Daniel, aku tidak mengenalnya sebagai anak dari ayah Clara. Aku baru tahu setelah kalian berdua berpacaran. Aku sangat terkejut. Aku tidak ingin kamu tahu. Aku takut kamu akan membenci ibu. Jadi, aku mencoba menjauhkan kamu dari keluarga Daniel. Tapi kamu terlalu mencintainya. Aku terdiam. Semua misteri ini, semua kebohongan ini berakar dari masa lalu yang tidak ku ketahui. Clara adalah kakakku, kakak kandungku sendiri. Rekaman tangisan itu, bisikan aku merindukanmu, video Clara yang berkata, aku mencintaimu Naya, semuanya kini masuk akal. Itu bukan cinta romantis seperti yang Daniel rekayasa, atau seperti yang kubayangkan. Itu adalah cinta seorang kakak kepada adiknya yang terpisah. Clara tidak hanya mencintaiku sebagai sosok yang dia kagumi, dia mencintaiku sebagai adiknya. Dan dia mencoba memberitahuku, mencari bantuan dariku, bukan hanya untuk mengungkap kejahatan Daniel, tapi juga untuk memberitahuku siapa dirinya sebenarnya. Rasa bersalah yang lebih dalam menusukiku. Aku tidak tahu bahwa kakakku sendiri telah menderita begitu hebat dan aku tidak bisa melakukan apapun untuknya. Aku tidak tahu bahwa dia adalah darah dagingku. Aku menatap foto itu lagi, wajah Clara yang bersenyum. Sebuah ironi yang kejam. Dia mencoba mendekatiku, menjalin hubungan denganku, tanpa aku tahu bahwa dia adalah bagian dari diriku. Dan Daniel, yang mengetahui kebenaran ini, telah memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Kebenaran yang selama ini kusangkal, kucari, dan kutakuti, ternyata jauh lebih dekat dan lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Aku kehilangan kakakku sendiri, 2 kali. Sekali saat dia telah meninggal, dan sekali lagi saat aku menyadari siapa dia sebenarnya. Jauh setelah dia pergi, aku merasa hancur. Namun juga ada dorongan untuk memahami semua ini, untuk menebus waktu yang tilang, dan untuk menghargai setiap kenangan, sekecil apapun itu.